Huda belum pernah merasa segelisah malam itu. Jam dinding di kamar kontrakannya menunjukkan jam 23:07. Namun matanya tak kunjung terpejam. Ponselnya bergetar berkali-kali, menunjukkan deretan pesan dari seseorang yang tidak ia duga akan menghubunginya. Di waktu seperti itu Raffi, teman lamanya ketika masih bekerja di sebuah proyek bangunan di luar kota, mereka sudah jarang berkomunikasi. Namun pesan yang masuk tampak mendesak. "Bro, gua butuh tenaga tambahan. Bisa datang sekarang?" Huda mengernyit. "Sekarang? Serius nih?" gumamnya. Ia membaca lagi. "Gawat banget. Kalau lo bantu, gua pastiin lo dapat bayaran tinggi. Lokasi di bangunan baru dekat perempatan pasar." Huda sebenarnya sedang butuh penghasilan. Gajinya sebagai penjaga gudang tidak seberapa, sementara uang kontrakan dan kiriman untuk orang tuanya di kampung selalu menunggu tiap akhir bulan. Namun bekerja di tengah malam bukanlah sesuatu yang biasa ia lakukan. Terlebih proyek yang disebut, Raffi belum pernah ia dengar sama sekali. Meski ragu, ia merasa ada sesuatu yang memaksanya mengambil keputusan segera. Mungkin terdesak keadaan. Mungkin juga karena rasa percaya pada Raffi yang dulu selalu menolongnya ketika ia baru merantau dengan napas berat. Huda membalas pesan itu. "Oke, gue jalan. Tunggu di lokasi." Perjalanan menuju bangunan yang dimaksud tak lebih dari 15 menit. Namun sepanjang jalan, Huda merasa suasana kota berbeda dari biasanya. Angin malam bertiup kencang, membelai dedaunan dengan suara gesekan yang aneh. Lampu jalan di beberapa titik meredup, sementara langit terlihat seperti menyimpan kabut tipis. Bangunan itu tampak mencolok dari kejauhan, berdiri di antara deretan ruko yang sudah lama tutup. Gedung berlantai 4 itu masih setengah jadi. Bagian luarnya tertutup terpal besar yang bergerak pelan diterpa angin. Di depannya, hanya ada satu lampu sorot kecil yang temaram. Seolah menandai bahwa ada aktivitas di dalam. Huda merapatkan jaketnya. Raffi kerja jam segini? Gak biasanya dia ambil shift malam, pikirnya. Ketika ia berjalan lebih dekat, ia melihat siluet seseorang melambaikan tangan dari lantai dasar. Suara berat memanggilnya. "Hud, sini." Huda mengangguk cepat. "Vi, ini beneran urgent? Kok mendadak banget?" Raffi tersenyum tipis, tetapi wajahnya tampak pucat di bawah cahaya lampu yang redup. "Lo tahu sendiri kondisi gue lagi butuh orang. Banyak bagian yang harus diberesin malam ini. Besok pagi gedung ini bakal dicek sama pihak pengembang." Huda mengamati sekeliling. "Tapi kok sepi banget? Biasanya kuli lain juga standby." Raffi menatap ke arah tangga gelap yang mengarah ke lantai atas. "Yang lain udah pulang. Tinggal kita berdua." Ada yang mengganja. Raffi tampak berbeda dari terakhir kali Huda melihatnya, lebih kurus. Bola matanya sedikit cekung, dan gerak tubuhnya seperti orang yang tertekan oleh beban besar. Namun Huda menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. "Lo ikut gue ke atas," kata Raffi sambil berjalan menuju tangga. Suara langkah kakinya bergema aneh. Lantai kedua bangunan itu jauh lebih gelap. Huda hanya bisa melihat bayangan tiang-tiang beton yang berdiri seperti penjaga sunyi. Dari sudut ruangan, terdengar suara benda jatuh. Huda terkejut dan spontan bertanya, "Vi, ada orang lain?" Raffi berhenti sejenak. Kadang bahan bangunan geser sendiri. Angin dari celah dinding memang agak kuat. Huda mengangguk, meski hatinya tidak sepenuhnya percaya. Ia tetap mengikuti Raffi melewati deretan ruang yang belum dipasang pintu. Dindingnya masih kasar, seperti digores oleh sesuatu yang tidak beraturan. "Ada kerjaan apa sebenarnya?" tanya Huda. Raffi menghela napas panjang. "Bantu gue mindahin beberapa material ke bagian ujung sana, besok harus rapi." Baru saja Raffi menunjuk area tertentu, terdengar bunyi gesekan berat, seperti ada sesuatu yang diseret. Tetapi tidak seperti suara bahan bangunan biasa. Huda memutar kepala ke arah sumber suara. Namun yang ia lihat hanyalah kegelapan, Vi. "Lo yakin cuma kita berdua?" Raffi menatap Huda lama, lalu menjawab dengan suara lirih, "Gue butuh lo percaya sama gue malam ini." Jawaban itu justru membuat Huda semakin tidak tenang saat mereka mulai memindahkan tumpukan balok kecil. Huda merasa udara di sekitar berubah dingin. Rambut di tengkuknya berdiri, seolah sesuatu di belakangnya sedang memperhatikannya. Ia menelan ludah. "Vi, gue ngerasa ada yang aneh." Raffi mengedipkan mata, tampak seperti menahan sesuatu. "Tenang, kalau lo takut, jangan nengok ke belakang." Instruksi itu justru membuat Huda makin ingin menoleh. Tetapi sebelum ia sempat melakukannya, suara berat menyerupai langkah kaki terdengar jelas dari arah mereka datang. Tok-tok, langkah itu ritmis, lambat dan terasa menekan. Huda merasa tubuhnya membeku. Raffi langsung mendekat, menepuk bahunya pelan. "Hadud, apapun yang lo dengar nanti, jangan lari." "Apa maksud lo?" bisik Huda, gemetar. Raffi tidak menjawab. Ia justru menatap gelapnya lorong dengan mata bingung,
seakan sedang menunggu sesuatu muncul dari balik kegelapan. Tiba-tiba, lampu kecil di sudut ruangan berkedip cepat. Suara angin menghantam terpal luar membuat bangunan itu mengeluarkan dengungan panjang. Langkah kaki itu semakin dekat, tetapi wujudnya sama sekali tidak terlihat. Huda ingin berteriak, namun suaranya hilang. Jantungnya berdegup seperti hendak pecah. Di tengah ketegangan itu, Raffi berbisik dengan nada yang membuat bulu kuduk Huda merinding. "Maaf Huda, gue nggak punya pilihan lain. Lo harus ada di sini malam ini." Huda menatap Raffi lebar-lebar. "Apa maksud lo, Vi?" Raffi menandok, seperti diliputi rasa bersalah. "Ada sesuatu yang nunggu gue bayar janji, dan gue nggak mungkin hadapin itu sendiri." Sebelum Huda sempat bertanya lagi, sebuah bayangan panjang muncul di lantai. Padahal tidak ada sumber cahaya yang bisa membuat bayangan seperti itu. Bayangan itu bergerak perlahan menuju mereka. Huda tersentak mundur. Tubuhnya gemetar. "Hebat, Vi. Apa itu?" Raffi hanya menatap kosong. Malam ini, dia datang lagi. Dan pada detik itu, Huda sadar. Undangan kerja ini bukan sekadar permintaan bantuan biasa. Ini jebakan yang membawanya pada sesuatu dari alam lain. Sesuatu yang sudah menunggu sejak lama malam itu. Setelah kejadian mengerikan di bangunan setengah, jadi Huda memutuskan pulang secepat mungkin. Tubuh dan pikirannya kacau. Raffi sudah menghilang entah kemana, meninggalkan Huda dalam keadaan bingung, ketakutan, dan marah pada dirinya sendiri karena menuruti ajakan aneh itu. Begitu keluar dari area proyek, ia merapatkan jaket sambil berusaha menenangkan napas. Jalan utama sudah sepi, lampu toko padam, kios makanan tutup semua, dan hanya suara motor sesekali lewat. Namun malam terasa berbeda, lebih berat seakan langit menekan bumi. Huda membatin, "Gue harus pulang, gak peduli apa yang barusan terjadi." Ia mencoba memesan ojek online, tapi sinyal di area itu sangat buruk. Aplikasi tidak mau memproses rute, malah terus menampilkan pesan coba lagi. Ia mengeluh panjang. "Ya Allah, jangan begini dong." Setelah beberapa menit menunggu, ia menyerah dan memilih berjalan menuju jalan besar. Dari kejauhan, terdengar suara mesin motor tua. Semakin dekat terdengar knalpotnya meraung rendah. Hurman, sebuah motor bebek berhenti tepat di sampingnya. Pengendaranya memakai jaket lusuh dan helm hitam tanpa visor. Dari balik helm, terdengar suara berat. "Mau pulang?" "Dah." Huda sempat terkejut. "Kok tahu nama gue?" Pengendara itu menjawab pelan. "Gue kenal lo, naik aja." Guenta. Meski logika menolak, rasa takut sendirian di jalan gelap membuatnya ragu. Malam itu terlalu sunyi, dan pikirannya masih kacau. Ia mencoba memastikan. "Maaf, siapa ya?" "Pria." Itu diam sejenak. "Kita pernah kerja bareng Raffi. Lo lupa?" Huda memandang tubuh pengendara itu lebih saksama. Perawakannya memang tampak familiar, tetapi sikapnya terlalu dingin dan ekspresinya tidak bisa dilihat. Namun karena kelelahan dan ingin cepat sampai rumah, ia akhirnya naik. "Tolong antar ke Gang Dahlia, dekat rumah sakit kecamatan." Penggia itu hanya mengangguk, lalu menarik gas. Perjalanan terasa aneh sejak awal. Motor itu melaju tanpa suara percakapan, hanya deru angin yang terdengar memotong malam. Lampu jalan yang mereka lewati tampak redup, bahkan beberapa tidak menyala sama sekali. Huda memeluk tasnya erat. "Mas, jalan lewat sini emang lebih cepat?" Pria itu menjawab pendek. "Cepat. Biasanya lewat jalan utama, Mas. Sekarang nggak bisa. Ada perbaikan." Huda menelan ludah. Ia tahu jalan yang mereka lalui adalah jalur lama yang jarang digunakan. Banyak kendaraan menghindarinya karena sering terjadi kecelakaan. Namun ia tidak punya keberanian untuk meminta turun. Rumahnya tidak terlalu jauh lagi, pikirnya. Angin malam menyapu wajahnya. Namun ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada dinginnya udara. Sepanjang perjalanan, Huda merasa seperti ada bayangan lain mengikuti mereka. Kadang terdengar gesekan seperti roda gerobak tua. Kadang terdengar langkah kaki di rerumputan pinggir jalan. Ia memiringkan kepala sedikit, mencoba mengintip wajah pengendara. "Mas, kita beneran kenal ya?" Pengendara itu tidak langsung menjawab. Suaranya baru muncul setelah beberapa detik, terdengar sangat pelan. "Dulu lo pernah nolong gue." Huda mengerutkan dahi. "Kapan?" "Gak apa-apa. Yang penting, malam ini giliran gue bantu lo." Kalimat itu membuat bulu kuduk Huda berdiri. Ada sesuatu yang tidak benar di balik suara pria itu. Seolah nada bicaranya tidak berasal dari seseorang yang masih hidup. Ketika mereka memasuki area jalan yang lebih gelap, motor itu melambat. Huda melihat ke depan dan menyadari sesuatu. Jalan yang mereka lewati adalah jalan setapak menuju pemakaman tua, bukan gang rumahnya Mas. "Ini bukan arah Gang Dahlia," seru Huda. Pengendara itu tetap melaju. "Tenang, lewat sini lebih aman." "Aman apaan?" "Ini pemakaman." Tiba-tiba motor berhenti mendadak.
Huda hampir terjatuh. Pria itu mematikan mesin dan menoleh perlahan ke arah Huda. Meski wajahnya tertutup helm, Huda bisa merasakan tatapannya. Sini lebih aman buat lo daripada ketemu sama apa yang tadi ngejar lo di bangunan itu. Huda membatu. Lo, tahu soal itu? Pria itu mengangguk pelan. Dia masih nyari lo. Huda merasakan jantungnya berdetak kacau. Siapa yang lo maksud? Bayangan itu? Pengendara itu tidak menjawab. Ia turun dari motor dan berdiri membelakangi Huda. Tubuhnya kaku. Bau tanah basah bercampur angin dingin terasa sangat kuat. Kemudian ia berkata dengan suara lebih rendah dan serak, gue cuma bisa antar sampai sini. Gue bukan lagi bagian dari dunia lo. Tugas gue cuma nyelamatin lo sebisa gue. Huda, hebat. Apa maksud lo? Bukan bagian dari dunia gue. Helm pria itu bergeser sedikit, memperlihatkan sebagian wajah yang pucat dan tidak wajar. Kulitnya tampak lembab seperti baru diangkat dari air. Mata cekungnya gelap tanpa cahaya. Huda, astagfirullah. Siapa lo sebenarnya? Pria itu tersenyum tipis, namun senyumnya tidak manusiawi. Gue, penumpang terakhir yang pernah lo tolong waktu kecelakaan di jembatan seberang pasar. Ingat Huda menolong seseorang yang terjatuh dari motor di jembatan itu bertahun-tahun lalu. Korban itu tidak sadarkan diri saat Huda temukan. Ia menelepon ambulans dan menunggu sampai bantuan datang. Namun Huda tidak pernah tahu bagaimana akhir nasib korban itu. Yah, pria itu mengangguk. Gue meninggal. Tapi Yuten Budi harus dibayar. Malam ini giliran gue bantu lo kabur. Kabur dari apa? Pria itu mengangkat tangan gemetar dan menunjuk ke belakang Huda. Dengan hati-hati, Huda menoleh. Di ujung jalan gelap, bayangan panjang dari bangunan proyek itu muncul lagi. Bergerak perlahan menuju mereka. Bentuknya timpang, panjangnya tak masuk. Akal dan gerakannya seperti merayap di atas tanah. Suaranya lirih seperti napas seseorang yang dipaksa berjalan dengan tubuh tidak utuh. Huda mundur gemetar. Ya Allah. Pria itu kembali menaiki motor. Gue nggak bisa lawan dia, tapi gue bisa hambat dia sebentar. Lo lari lewat kiri, jangan balik badan, jangan panggil gue lagi. Gue cuma bisa bantu sekali. Huda hampir tidak bisa bergerak saking takutnya. Mas, pria itu menyalakan mesin. Suara motor mendengung aneh seperti bukan dari mesin biasa. Lari sekarang, jangan berhenti. Huda menguatkan diri, lalu berlari sekuat tenaga ke arah yang ditunjukkan. Ia tidak berani menoleh. Tapi dari kejauhan terdengar suara motor meraung, dan sesuatu menghantam tanah dengan keras. Angin dingin menyapu punggungnya, membuatnya nyaris jatuh. Huda terus berlari sampai lampu-lampu rumah mulai terlihat sebelum ia memasuki gang rumahnya. Angin malam membawa suara samar suara seseorang yang terdengar seperti berbisik di dekat telinga. Gue udah bayar. Setelah itu, semuanya senyap. Setelah kejadian malam itu, Huda tidak bisa tidur nyenyak selama beberapa hari. Bayangan panjang yang muncul dari bangunan proyek, sosok pengendara misterius yang mengaku mati, serta suara terakhir yang berbisik di telinganya masih menghantui pikirannya. Namun hidup tidak berhenti hanya karena ketakutan. Huda tetap harus bekerja dan menjalani hari seperti biasa. Suatu pagi, atasannya menghubunginya dengan nada mendesak. Hari ini lo tolong cek stok bahan di gudang Pinus yang di daerah puncak itu. Huda terdiam. Gudang itu terpencil, berada dekat hutan pinus yang jarang dilewati orang. Namun ia tak punya pilihan. Baik pak, saya berangkat sekarang. Ayah mengambil motor tua kantor, lalu memulai perjalanan. Udara masih sejuk dan langit cerah. Semua terlihat normal, seolah tidak ada kejadian ganjil yang sebelumnya menghampirinya. Namun semakin dekat dengan area pinus, suasana berubah. Hawa dingin datang dari sela pepohonan yang berdiri tinggi. Embun menggantung, membuat jalanan basah dan licin. Arah angin membawa aroma hutan yang berbeda seperti tanah yang sudah lama tidak tersentuh matahari. Huda memarkir motor di depan gudang kecil itu. Semuanya tampak utuh, hanya sedikit berdebu. Setelah selesai mengecek stok, Huda memutuskan berjalan sebentar ke arah hutan pinus yang selalu menarik perhatiannya sejak dulu. Ia ingin menenangkan diri, atau sekadar mengambil udara segar. Namun langkah-langkahnya justru membawanya semakin dalam. Suara dedaunan bergesekan mengikuti setiap langkahnya. Angin meniupkan suara-suara lirih yang terdengar seperti bisikan. Huda mengusap wajah. Jangan panik, Da. Ini cuma angin. Ia hendak berbalik, tetapi suara seseorang memanggil dari kejauhan. Huda, beneran ini. Huda terkejut. Suara itu sangat familiar. Ia memicingkan mata ke arah panggilan itu. Seorang laki-laki muda mendekat sambil tersenyum lebar. Wajahnya cerah, rambutnya sedikit agak kokoken seperti dulu. Dengan langkah ringan seolah mereka baru bertemu kemarin. Rangga, Huda hampir tidak percaya. Iyalah, masih inget gue kan? Rangga terkekeh.
menepuk bahu Huda. Rangga adalah teman dekat Huda waktu sekolah. Mereka sering naik gunung bersama. Namun sejak Rangga pindah kota, komunikasi mereka terputus. Huda bahkan lama tidak mendengar kabarnya. Gila, lama banget kita nggak ketemu, kata Huda. Rangga mengangguk. Lo masih sama, cuma lebih pucat dikit. Ia tertawa kecil. Ngapain sendirian di hutan beginian? Huda menghela napas, cuma mau nenangin pikiran. Banyak kejadian aneh akhir-akhir ini. Rangga menatapnya serius. Giwing, kadang hidup suka ngasih tamparan yang gak masuk akal. Huda merasa nyaman kembali berbincang dengan sahabat lamanya. Mereka berjalan berdampingan menyusuri jalur pinus. Mengingat kenangan-kenangan lama. Lo tinggal di sini sekarang, tanya Huda. Rangga tersenyum samar. Bisa dibilang gitu, gue sering lewat tempat ini. Kerja, Rangga hanya mengangkat bahu. Ya semacam kerja. Namun Huda merasa ada sesuatu pada teman lamanya itu. Rangga memang terlihat seperti dulu, tetapi gerakannya terlalu ringan, terlalu sunyi, seolah ia tidak benar-benar meniai tanah. Mereka sampai di sebuah area lapang kecil di antara pinus. Cahaya matahari menembus celah dahan, menciptakan bercak terang yang indah. Namun Huda merasa janggal. Udara di tempat itu terlalu dingin untuk ukuran jam siang. Rangga tiba-tiba berhenti. Lo masih ingat jalur pendakian waktu kita hampir nyasar dulu? Huda tertawa kecil. Ingat banget, lo yang nyuruh gue belok ke arah yang salah. Rangga tersenyum, tapi pada akhirnya kita selamat juga kan? Huda mengangguk. Sekarang gue mau lo ikutin arahan gue sekali lagi. Lanjut. Rangga ngarah kemana? Rangga menunjuk jalan pinus yang sangat gelap di sebelah kiri. Lewat sini, lo bakal aman. Aman dari apa? Huda memicingkan mata. Rangga menatap Huda lama. Wahan ya tiba-tiba berubah serius, lebih pucat, dan matanya seperti menyimpan sesuatu yang tidak pernah Huda lihat sebelumnya. Dia masih ngincar lo, Headway, yang dari bangunan itu. Huda mundur setapak. Lo tahu juga. Rangga menghela napas panjang. Gue tahu lebih banyak dari yang lo kira. Ia mendekat dan menepuk bahu Huda. Sentuhannya dingin, songgot dingin. Dari dulu gue pengen balas kebaikan lo. Kibik, apa? Huda bingung. Waktu lo ngasih gue minum pas gue kelelahan di pendakian hutan pinus dulu. Lo pikir itu biasa tapi buat gue itu penyelamat. Rangga tersenyum tipis. Sekarang giliran gue nyelamatin lo. Huda membeku. Ia mulai merasa ada yang tidak benar, Rangga. Lo baik-baik aja kan? Maksud gue, lo kelihatan beda. Rangga tertawa pelan. Suara tawanya terdengar lebih hambar dibanding sebelumnya. Gue udah lama gak jadi bagian dari dunia lo. Napas Huda tercekat. Maksud lo? Rangga menatap langsung ke matanya. Setelah pendakian terakhir itu, gue kecelakaan pas perjalanan pulang. Lo mungkin dengar kabar samar-samar, tapi gue nggak bertahan. Udah terpaku. Ia memang pernah mendengar gosip tentang kecelakaan, tetapi tidak pernah ada konfirmasi apapun. Sekolah mereka juga tidak terlalu banyak membahasnya. Kalau lo meninggal, suara Huda bergetar. Kalau Ada DC. Rangga menatap ke dalam hutan. Ada hutang budi yang harus dilunasin. Sama kayak dia yang bantu lo naik motor malam itu. Huda merinding hebat. Jadi, lo beneran? Sebelum ia melanjutkan perkataannya, daun-daun pinus di belakang, mereka bergetar kuat. Suara berat menyerupai langkah yang sama seperti di bangunan. Proyek muncul dari arah pepohonan yang gelap. Rangga menatap ke arah itu. Dia udah deket, lo harus jalan lewat kiri sekarang. Sosok itu ngapain ngejar gue terus? Rangga menatap Huda tajam, karena Raffi udah bikin sesuatu yang gak seharusnya. Dan lo ikut nyentuh batas yang bukan buat manusia. Langkah itu semakin jelas. Bau tanah lembab bercampur aroma besi menyesakkan hidung. Help, dengar gue, kata Rangga terburu-buru. Lo harus pergi. Jangan nenggok, jangan panggil gue. Terus lo gimana? Rangga tersenyum tenang. Senyuman yang membuat Huda merasakan kesedihan aneh. Gue udah gak apa-apa dari dulu. Yang penting lo selamat. Huda menelan ludah, lalu berlari ke arah yang Rangga tunjukkan. Ia berlari sekuat tenaga. Napas terengah. Suara langkah sosok itu semakin jauh. Mungkin karena Rangga menghadangnya. Huda tidak berani menoleh. Ia terus berlari hingga cahaya matahari kembali menelan jalur pinus. Baru ia berhenti ketika tanah di bawah kakinya berubah menjadi jalan berkerikil. Dekat gudang. Namun sebelum ia benar-benar keluar dari hutan, angin membawa suara pelan. Terus hidup Ewet. Itu cukup. Lalu suara itu hilang. Huda berdiri gemetar. Tidak tahu harus merasa bersyukur atau semakin takut. Orang-orang yang pernah dikenalnya, satu persatu muncul lagi dalam bentuk yang tidak pernah ia bayangkan. Dan semuanya berkata hal yang sama. Ada sesuatu yang memburunya. Sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat malam itu.
Sejak pertemuan dengan Rangga di hutan pinus, pikiran Huda tidak pernah benar-benar tenang. Setiap malam ia terjaga, menatap langit-langit kamar kontrakan sambil mengulang kembali apa yang sudah terjadi. Mulai dari bangunan proyek, sosok penumpang terakhir, hingga sahabat lamanya yang ternyata sudah lama meninggal. Semua itu membuat batas antara dunia nyata dan sesuatu yang lain semakin kabur baginya. Namun hidup tidak menunggu siapapun. 2 hari setelah kejadian di hutan, kepala gudang menghubungi Huda melalui pesan singkat, "Head, tolong rapikan tumpukan batu dan besi di gudang belakang. Besok pagi ada pengecekan." Huda menghela napas panjang. Gudang belakang adalah tempat yang paling ia hindari karena letaknya jauh dari bangunan utama. Sering gelap dan tidak pernah benar-benar ramai. Banyak pekerja enggan mendekat karena suasananya terasa berat dan lembab. Namun ia tidak punya pilihan. "Baik Pak, saya ke sana sekarang." Ia mengambil senter besar, sarung tangan, dan masker. Matahari mulai turun saat ia tiba di area gudang. Langit berubah jingga, memberikan warna muram ke seluruh halaman. Gudang itu sendiri tampak seperti rumah tua dengan pintu logam berkarat dan jendela kecil tertutup debu. Saat Huda membuka pintu, aroma besi bercampur tanah langsung menyengat. Ruangan itu luas tetapi penuh dengan tumpukan material. Cahaya alami hampir tidak masuk, membuat sudut-sudutannya pekat. "Cepat beres, terus pulang," gumam Huda, mencoba menenangkan diri. Ia mulai menggeser balok kayu dan memindahkan beberapa karung alat gerak samping. Keringat mulai muncul meskipun udara di dalam gudang dingin. Setiap langkahnya menimbulkan gema kecil. Setelah hampir setengah jam bekerja, Huda menghadapi tumpukan beton kecil yang harus ia pindahkan ke sisi lain ruangan. Namun jumlahnya banyak dan beberapa terlalu berat untuk diangkat sendirian. "Waduh, ini mah bisa sampai malam," ucapnya lirih. Ia mencoba mengangkat satu balok besar, tetapi tenaganya tidak cukup. Balok itu hanya bergeser sedikit lalu jatuh. Kembali suaranya menggema, membuat debu beterbangan ke udara. Huda batuk, "Aduh, repot begini." Saat ia membungkuk hendak mencoba lagi, suara berat menyeret sesuatu terdengar di belakangnya. "GKK. GKK." Huda refleks menegakkan tubuh. "Halo, Ada or..." Tidak ada jawaban. Namun suara itu muncul lagi. Lebih dekat. "Gurk, siapa di sana?" tanya Huda, kali ini lebih tegang. Ia menyorotkan senter ke arah suara, tetapi cahaya hanya menabrak tumpukan besi tua. Tidak ada orang, tidak ada apapun yang bergerak. Huda mundur selangkah. "Jangan bercanda, Wok." Keheningan menyerang kembali. Hanya suara angin yang melewati celah pintu terdengar samar. Dengan napas tersengal, Huda kembali ke balok beton tadi. Ia mencoba fokus. Meskipun bulu kuduknya terus berdiri, namun baru ia menyentuh balok itu, sesuatu terjadi. Balok yang berat itu bergeser sendiri, perlahan, tetapi sangat jelas. Lalu balok berikutnya ikut terangkat, seolah ada tangan lain yang membantu mengangkatnya dari sisi gelap. Huda membeku, pikirannya langsung kacau. "Siapa? Jangan bercanda." "Siapa di situ?" serunya panik. Tidak ada jawaban, tetapi balok itu terus bergerak. Seolah ada seseorang atau sesuatu yang memindahkannya untuk membantu Huda. Huda mundur spontan, senter di tangannya bergetar. Cahaya terpental ke berbagai arah, menciptakan bayangan panjang di seluruh ruangan saat sorotan lampu itu melewati dinding. Ia melohotnya bayangan kedua. Bayangannya sendiri tampak normal di lantai. Tetapi beberapa meter dari situ, ada bayangan lain. Bentuknya mirip manusia, tetapi lebih tinggi dan kurus, dengan lengan yang terlalu panjang. Bayangan itu mengangkat balok beton, tanpa wujud fisik yang terlihat. "Ya Allah," bisik Huda. Suara tercekik. Bayangan itu bergerak pelan, memindahkan balok seolah sedang bekerja bersama Huda. Tidak ada suara langkah, tidak ada napas, hanya gerakan halus yang tidak wajar. Huda ingin lari, tetapi kakinya seakan tertancap tanah. "Kenapa lu bantu gue? Siapa lu?" Sebuah suara pelan terdengar dari sudut ruang. Bukan suara manusia biasa, lebih seperti bisikan yang keluar dari banyak arah sekaligus. "Belum waktunya dia dapat lo." Huda merasa darahnya berhenti mengalir. "Siapa? Siapa yang lo maksud?" Tidak ada jawaban. Bayangan itu berhenti mengangkat balok. Tubuhnya memanjang seolah menatap Huda kembali. Huda melangkah mundur. "Kalau lo bukan mau ganggu gue, kenapa muncul?" Bayangan itu tidak bicara lagi. Namun perlahan bentuknya memudar, seperti asap hitam yang tersapu angin. Kemudian bayangan itu lenyap, menyatu dengan gelapnya gudang. Huda berlari keluar tanpa memikirkan apapun. Pintu gudang ia tutup dengan tangan gemetar. Nafasnya naik turun, tubuhnya terasa tidak stabil. Di luar, langit sudah hampir gelap. Angin dingin menerpa wajahnya.
Tetapi itu tidak membantu menenangkan pikirannya. Ia duduk di tanah, memegang kepala. "Gue nggak kuat kalau begini terus," katanya lirih. Ketika ia berusaha menenangkan diri, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia kenal. "Jangan kerja malam." Huda langsung berdiri. "Siapa ini?" Pesan kedua masuk. Dia cari lo lagi. Huda menatap layar ponselnya dengan wajah pucat. Tidak ada nama pengirim. Hanya nomor acak yang tidak tersimpan. Tidak lama kemudian, pesan ketiga menyusul. "Jangan pulang lewat jalur biasa." Pesan terakhir itu membuat Huda merasakan ketakutan yang berbeda karena ia tahu siapapun yang mengirim pesan itu pasti bukan manusia biasa. Dan yang lebih menakutkan adalah pesan itu datang tepat setelah bayangan di gudang menghilang. Seolah seseorang atau sesuatu mengawasinya. Dari jauh, mengawasi hidupnya, mengawasi keselamatannya, atau mungkin menunggu waktu yang tepat. Hujan deras turun sejak sore, memukul jenting-jenting kota dengan suara yang panjang dan berat. Banjir kecil muncul di beberapa sudut jalan, sementara langit tampak seperti tirai gelap yang tidak memberi kesempatan bagi cahaya apapun untuk menerobos. Huda berdiri di depan toko yang baru ia tutup, menggenggam jaket yang belum cukup kering. Hari itu terasa sangat melelahkan, dan pikirannya dipenuhi kejadian aneh dari beberapa hari terakhir. Setiap malam seakan membawa kejadian tak masuk akal, membuatnya sulit membedakan mana hal wajar dan mana yang bukan. Ia menatap jalan yang tergenang. Motor kesayangannya tiba-tiba rusak pada pagi hari, dan bengkel belum memberi kabar lanjutan. Satu-satunya pilihan adalah menunggu angkutan malam, tetapi tidak ada satupun kendaraan yang lewat sejak hujan meningkat. Ia mencoba memegang ponsel, berharap bisa memesan ojek daring. Namun sinyal menghilang. Sisa tenaga yang ia miliki terkuras oleh rasa letih yang tidak menentu. "Ya Allah, jam segini kok nggak ada satupun yang lewat?" gumamnya sambil menggosok lengan yang dingin. Saat akan melangkah mencari tempat berteduh lain, lampu besar dari kejauhan mendekat perlahan. Mobil berwarna hitam metalik muncul menembus hujan, mengarah tepat ke tempat Huda berdiri. Kendaraan itu melambat, lalu berhenti di sampingnya. Kaca jendela perlahan turun, memperlihatkan wajah yang tidak asing. "Huda, kamu." Suara itu memanggil. Dengan nada hangat, Huda tertegun. "Astaga Raka." Raka tersenyum lebar, seolah pertemuan itu hal yang sudah direncanakan. "Iyalah, lama banget nggak ketemu. Kamu mau pulang? Naik aja." Kasihan kehujanan begitu. Raka adalah teman SMP Huda. Seseorang yang dulu sering menemaninya pulang sepulang ekstrakurikuler. Mereka sempat dekat, namun berpisah ketika pindah sekolah. Huda mengira tidak akan pernah bertemu lagi. Apalagi di malam yang seperti ini. Tanpa curiga sedikit pun, Huda membuka pintu dan duduk di kursi penumpang depan. Aroma kabin mobil terasa seperti wangi dedaunan basah. Berbeda dari bau kendaraan pada umumnya. Namun Huda mengira itu hanya pewangi baru. "Kamu dari mana tadi, Kak?" tanya Raka sambil melajukan mobilnya. "Baru selesai kerja." "Motor kebetulan banget kamu lewat." Raka tersenyum tipis. "Aku cuma mampir sebentar ke kota ini. Rasanya pas lihat kamu berdiri sendirian, harus berhenti." Huda tertawa kecil. "Untung banget. Kalau enggak, aku bisa nunggu sampai pagi." Hujan semakin deras, membuat kaca mobil buram. Wiper bergerak cepat, namun tidak mampu menyapu seluruh air. Jalan-jalan sekitar tampak lebih gelap dari biasanya, seolah lampu-lampu kota memilih mati bersamaan. Rasanya ganjil, tetapi Huda mencoba mengabaikan. Perjalanan berlangsung cukup tenang. Musik lembut diputar pelan, dan percakapan keduanya mengalir seperti dulu. Raka menanyakan banyak hal. Pekerjaan, kesehatan, hingga kebiasaan Huda belakangan ini. Cara bicaranya tetap seperti yang Huda ingat, tenang, ramah, dan sedikit bercanda. Tiba-tiba, suara petir memecah langit. Mobil sedikit berguncang seperti menabrak genangan besar. "Maaf ya, jalannya jelek banget," ucap Raka. "Nggak apa-apa, yang penting nyampe," balas Huda. Beberapa menit kemudian, mereka mendekati area rumah Huda. Jalanan di sekitar sana sangat sepi. Biasanya masih ada beberapa warung atau anak muda nongkrong, tetapi malam itu tidak ada satupun yang terlihat. Lampu-lampu gang berkedip seperti hendak padam. Huda mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Namun ia mencoba bersikap normal. "Aku turunin kamu di depan rumah ya," kata Raka. "Boleh, makasih banget ya Kak. Beneran nolongin aku." Raka menoleh sebentar, menatap Huda dengan senyuman samar. "Sama-sama. Semoga besok kamu nggak pulang sendirian lagi." Huda sempat bingung dengan kalimat itu. Maksudnya, Raka tidak menjawab. Mobil berhenti tepat di depan rumah Huda. Ketika Huda membuka pintu dan keluar, ia hendak menutupnya kembali, namun saat menoleh ke kabin, kursi pengemudi kosong. Mesin mobil mati, lampu padam, tidak ada siapapun di dalamnya.
Huda terpaku. Raka, ia memanggil sekali lagi. Tetapi suara hujan menelan segalanya. Mobil itu tidak terlihat seperti baru berhenti. Kendaraan itu tampak dingin, seperti sudah lama tidak digunakan. Kaca depannya berembun dari luar, bukan dari dalam. Huda merasakan bulu kuduknya berdiri. Beberapa detik setelah ia mundur perlahan, mobil itu berkedip, lalu menghilang begitu saja seperti terhapus oleh hujan yang turun deras. Huda terjatuh duduk. Napasnya tercekat oleh kaget yang tidak terjelaskan. Ia bergegas masuk rumah, mengunci pintu, dan mencoba menenangkan diri. Ponselnya bergetar tiba-tiba, menampilkan pesan dari grup lama SMP. Salah satu anggota mengirim informasi duka yang sudah pernah muncul beberapa tahun lalu. Raka meninggal akibat kecelakaan malam hari saat hujan deras di jalan yang sama menuju rumah Huda. Waktu kecelakaannya pun hampir mirip dengan waktu. Ketika Huda dijemput barusan, Huda memandangi layar ponsel, tangannya gemetar. Jadi, siapa yang barusan ngantar aku pulang? Tidak ada jawaban, kecuali suara hujan yang kembali turun dengan intensitas yang sama. Malam itu, Huda menyadari bahwa bantuan yang datang tidak selalu berasal dari dunia yang sama. Pagi itu terasa berat. Bagi Huda, malam sebelumnya ia tidak bisa tidur akibat bayangan tentang Raka yang menghilang begitu saja di dalam mobil. Sejak kejadian ganjil beberapa hari terakhir, pikirannya terus diganggu rasa cemas yang tidak mampu dijelaskan. Meski begitu, ia tetap memaksa diri berangkat ke kampus untuk mengikuti ujian penting yang sudah ditentukan sejak awal semester. Hujan yang kemarin menggila kini sudah reda, menyisakan embun di kaca jendela gedung kampus. Huda memasuki area halaman dengan langkah cepat, menenteng tas yang terasa lebih berat dari biasanya. Ia berusaha mengatur napas ketika melihat banyak mahasiswa lain sudah berkumpul di depan gedung fakultas. Hada, cepat! Dosen udah mau masuk, seru Ardi, salah satu teman sekelasnya. Aku nyusul, catatanku ketinggalan di laci kelas kemarin. Aku ambil dulu, jawab Huda sambil mempercepat langkah menuju ruang kelas yang sudah tidak digunakan pagi itu. Gedung tempat kelasnya berada cukup sepi karena mayoritas mahasiswa langsung menuju ruang ujian. Koridor tampak panjang dan kosong, hanya diterangi cahaya matahari yang belum terlalu kuat. Setiap langkah membuat suara yang bergema, menciptakan rasa sepi yang cukup menekan. Saat sampai di depan pintu ruang kelas, Huda sedikit tertegun. Pintu itu terbuka sedikit, padahal ia yakin telah menutupnya rapat kemarin sore. Dengan ragu, ia mendorong perlahan. Assalamualaikum. Suaranya menggantung. Tidak ada jawaban, tetapi hawa dingin menyambut dari dalam ruangan. Meja-meja tersusun rapi seperti biasa. Papan tulis masih menyimpan sisa coretan yang belum sempat dibersihkan. Huda menuju bangku paling belakang, tempat ia biasa duduk. Ia membuka laci mencari catatan mata kuliah yang sangat diperlukan untuk ujian. Kosong, padahal ia yakin benar menyimpannya malam sebelumnya. Mana buku itu? Gawat kalau hilang, gumamnya sambil memeriksa meja lain saat sedang menunduk. Suara dari sudut ruangan membuatnya terpaku. Ia menoleh cepat. Di dekat jendela berdiri seseorang yang memakai seragam putih abu-abu. Seragam itu bukan seragam kampusnya. Rambut sosok itu menutupi sebagian wajah, namun tubuhnya terlihat seperti remaja sekolah menengah. Degup jantung Huda memukul dadanya. Kamu siapa? Sosok itu tersenyum samar dan mengangkat sebuah buku. Catatan yang Huda cari. Sampulnya bahkan masih memiliki lipatan kecil yang ia kenali. Kamu butuh ini kan? Suara itu terdengar lembut. Huda melangkah pelan, mencoba memastikan penglihatannya. Kok bisa ada di kamu? Aku yakin ninggal di laci. Aku yang menemukan, jawabnya singkat. Kemudian menunduk seperti menyembunyikan sesuatu. Huda menambet catatan itu dengan tangan gemetar. Makasih, tapi kamu siapa? Dari kelas mana? Seragamu. Belum sempat ia menyelesaikan pertanyaan, sosok itu mundur perlahan, mendekati jendela yang terbuka sedikit. Cahaya matahari mengenai tubuhnya, membuat wujudnya tampak tembus cahaya. Kamu nanti terlambat kalau masih di sini, ucapnya datar. Pergi sekarang. Huda terpaku, ada rasa takut, tapi juga rasa penasaran. Tunggu, jangan pergi dulu. Aku. Ketika ia menoleh ke arah jendela, sosok itu sudah hilang. Tidak ada langkah, tidak ada suara, seakan ia menghilang begitu saja. Jendela yang tadi sedikit terbuka kini bergerak pelan, seperti baru saja disentuh angin. Padahal udara pagi cukup tenang. Tubuh Huda merinding dari ujung kaki sampai tengkuk, walau ketakutan. Ia tidak punya waktu memikirkan terlalu dalam. Ujian akan dimulai dalam hitungan menit. Ia segera berlari menuju ruang ujian sambil menempelkan catatan itu ke dadanya, mencoba meyakinkan diri bahwa semua masih bisa dijelaskan secara logika.
Ujian berlangsung selama hampir 2 jam. Huda mencoba fokus dan memaksakan pikirannya untuk tidak memikirkan apapun selain soal yang ada di depannya. Catatan yang tadi diberikan sosok misterius itu benar-benar sangat membantu. Bahkan beberapa poin rumit langsung bisa ia jawab karena membacanya tadi sebelum masuk ruangan setelah ujian selesai. Huda dan Ardi keluar bersamaan. "Hude, kamu dapat catatan itu dari mana? Kamu kan tadi panik banget," tanya Ardi sambil melangkah menuju koridor di kelas. "Ada yang ngasih," jawab Huda pelan. "Siapa?" "Anak kelas sebelah." "Entahlah, aku bahkan gak yakin dia beneran mahasiswa sini." Ardi mengerutkan dahi. "Hah? Maksudmu apa?" Huda berhenti, menatap jendela besar di ujung lorong. Seragamnya seragam SMA, dan dia ngilang. Ardi tertawa singkat. "Hud, kamu kurang tidur ya? Jangan bercanda." "Aku serius," tegas Huda. Ardi hendak menimpali, tapi salah satu petugas kebersihan kampus lewat sambil membawa beberapa peralatan pel. Wanita parubaya itu berhenti sesaat melihat Huda dan Ardi. "Kalian habis dari ruang kelas lantai 2? Tanyanya. "Iya, Bu," jawab Huda. Wanita itu menghela napas panjang. "Jangan lama-lama di sana sendirian. Ada anak yang dulu meninggal di kelas itu. Jatuh dari lantai 3 beberapa tahun lalu. Katanya suka muncul menjelang ujian." Huda menegang. "Anak SMA?" "Iya, waktu itu bangunan kampus masih dipakai gabungan sama sekolah. Banyak mahasiswa bilang suka lihat anak berseragam lama mondar-mandir." Waktu sepi, Ardi menelan ludah. "Bu, beneran?" Petugas itu mengangguk sambil melanjutkan pekerjaannya. "Kalau ketemu, jangan diganggu. Biasanya cuma lewat." Huda merasa tengkuknya kembali dingin. Catatan yang kini ada di tangannya terasa lebih bar. Buku itu bukan sekadar benda yang ia tinggalkan di laci, rasanya seperti ada yang sengaja mengembalikannya. Saat mereka berjalan menuju gerbang kampus, Huda kembali mengingat wajah samar, sosok yang muncul di kelas tadi. Senyumnya terlihat seperti seseorang yang ingin menolong, bukan menakuti. Namun alasan keberadaannya tetap menjadi misteri. Huda bergumam pelan, "Kenapa aku yang dia bantu?" Tidak ada jawaban, hanya angin yang berembus lembut, seolah membawa pesan yang belum terucap. Sore itu, langit tampak murung. Awan abu-abu menggantung rendah di atas asrama kampus yang sudah mulai sepi karena sebagian penghuni pulang akhir pekan. Huda memilih tetap tinggal karena ada tugas yang harus ia selesaikan. Namun setelah rangkaian kejadian aneh yang ia alami belakangan, ruangan asrama yang sunyi membuat pikirannya semakin tidak tenang. Ketika malam tiba, suasana di koridor lantai 3 berubah menjadi jauh lebih dingin. Lampu neon berkedip sesekali, memunculkan bayangan panjang yang bergerak di dinding. Huda baru selesai membeli makanan ringan di kantin dekat gerbang kampus. Ia berjalan perlahan dengan plastik kecil di tangan kanan, mencoba menenangkan diri. Pikirannya kembali pada sosok berseragam putih abu-abu di kelas kemarin. Meskipun ia tidak menunjukkan niat buruk, wujudnya tidak bisa dipahami dengan logika. Huda mulai khawatir apakah setiap hari akan muncul sosok baru. "Semoga malam ini gak ada apa-apa," gumamnya, menelan ludah. Begitu memasuki lorong asrama, ia merasakan angin dingin menerpa kulit padahal seluruh jendela tertutup. Lantai tampak lebih gelap dari biasanya, dan suara langkahnya bergema seakan lorong itu lebih panjang. Tiba-tiba ia mendengar suara. Seseorang memanggil dari belakang. Huda spontan berhenti. Suara itu sangat dikenalnya. Ia menoleh pelan dan menemukan Damar, teman sekamarnya yang jarang berada di kamar karena sibuk magang. "Loh, kamu udah balik?" tanya Huda, agak lega. Damar tersenyum tipis. "Berubah menit, kamu dari luar ya? Tumben malam gini." "Habis beli makanan. Di kamar kan sepi." Damar melirik kantong plastik yang Huda bawa. "Kalau butuh teman ngobrol, bilang aja. Jalan sendirian malam gini kayaknya nggak aman." Huda tertawa kecil, meski sedikit dipaksakan. "Aku juga takut sebenarnya." Keduanya berjalan berdampingan, menyusuri lorong panjang. Lampu di atas kepala sesekali mati hidup, namun kehadiran Damar membuat Huda sedikit lebih tenang. Mereka mengobrol ringan tentang kegiatan yang melelahkan selama seminggu. Namun saat sudah mendekati kamar, Huda memperhatikan sesuatu yang tidak wajar. Setiap langkah yang ia ambil terasa pelan, tetapi pantulan bayangannya di dinding tidak bergerak sesuai. Bayangan yang muncul tampak lebih tinggi dan bentuknya tidak mirip dengan dirinya. Maupun Damar, ia berusaha tetap berjalan tenang. "Mar, lampunya kok makin redup ya?" Damar tidak menjawab. Ia menatap ujung lorong dengan ekspresi kosong. Ketika Huda menatap wajahnya, ada sesuatu yang membuat dadanya sesak. Mata Damar tampak terlalu gelap. "Ayo cepat," ucap Damar datar. Huda menelan ludah,
menuruti langkahnya. Namun rasa tidak nyaman semakin kuat. Ia merasa lorong yang biasanya hanya sepanjang 30 meter kini seakan membentang seperti 100 meter. Setiap pintu kamar yang mereka lewati tampak berbeda, seolah bukan lagi bagian dari bangunan yang sama. Gak biasanya lorong sepanjang ini, bisik Huda. Tenang saja, kamu gak sendiri, jawab Damar. Nada suaranya terdengar ganjil, membuat bulu kuduk Huda berdiri. Ia berusaha mempercepat langkah. Namun suara sesuatu bergerak di belakang mereka membuatnya berhenti. Sejenak, desir, tarikan napas panjang. Seperti seseorang menguntit dari ujung lorong, Huda memutar badan perlahan. Tidak ada siapapun. Namun lampu paling ujung berkedip berkali-kali, kemudian mati total selama beberapa detik sebelum menyala kembali. Saat cahaya kembali hidup, bayangan tinggi yang tadi ia lihat di dinding tampak bergerak sendiri, terpisah dari tubuh mereka. Mar, kita harus cepat. Suara Huda mulai bergetar. Damar tiba-tiba berhenti. Ia berdiri mematung tipet di depan pintu kamar mereka. Kamu duluan masuk, katanya dengan suara yang berbeda. Lebih rendah, lebih berat. Huda sempat ragu. Kamu gak ikut, aku harus kembali ke tempat aku tadi. Apa maksudmu? Damar menoleh, dan di saat itu Huda melihat sesuatu yang menghentikan napasnya. Wajah Damar tidak sama seperti yang ia lihat 5 menit lalu. Kulitnya pucat, matanya cekung, dan senyumnya perlahan memudar menjadi ekspresi kosong. Aku cuma mengantar, bisik Damar. Huda terdiam. Mengantar apa? Sebelum ia sempat melanjutkan, pintu kamar terbuka dari dalam. Seseorang muncul sambil mengusap rambut basah. Huda, kamu dari mana? Aku baru sampai setengah jam lalu, ujar Damar yang asli. Huda membeku. Ia langsung menatap sosok di sampingnya yang baru saja menghilang begitu pintu terbuka. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya angin dingin yang menyelinap masuk ke kamar. Damar asli menatap wajah Huda yang pucat. Hude, kamu kenapa? Kayak habis lihat hantu. Huda mundur perlahan ke dalam kamar, masih dalam kondisi syok. Tadi, aku bareng kamu. Kamu jalan sama aku dari tangga sampai sini. Aku baru balik. Sumpah, aku bahkan belum keluar kamar lagi. Huda menyandarkan tubuh ke dinding, berusaha mengatur napas yang kacau. Peristiwa itu seperti serpihan mimpi buruk yang datang tanpa aba-aba. Ia menatap lorong yang kini terlihat normal kembali. Semua pintu tampak seperti biasa, lampu menyala, stabil, dan tidak ada bayangan aneh. Damar menutup pintu. Kalau ada apa-apa bilang. Jangan dipendam sendiri. Huda mengangguk tanpa suara. Di kepalanya, satu pertanyaan terus menggema. Siapa yang berjalan bersamanya di lorong sepanjang itu? Malam itu, Huda tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat suara datar sosok yang menyerupai Damar. Aku cuma mengantar. Menggen, kemana, untuk apa, dan mengapa sosok itu muncul? Udara kamar terasa begitu dingin hingga Huda mengambil selimut tebal. Ia menarik napas panjang, berharap esok tidak membawa hal seperti ini lagi. Namun bagian dari dirinya tahu, apa yang terjadi bukan sebuah kebetulan. Seolah ada sesuatu atau seseorang yang terus mengawasinya, mengikuti kemanapun ia pergi. Entah berniat melindungi, atau sebaliknya. Langit sore berubah menjadi jingga, pucat ketika Huda memutuskan keluar asrama untuk menenangkan pikirannya. Ia sudah merasa cukup tertekan dengan kejadian-kejadian ganjil yang terjadi berurutan tanpa jeda. Mulai dari telepon malam hari, penumpang yang hilang, sosok berseragam SMA, hingga bayangan yang membawanya menyusuri lorong asrama. Semua itu menumpuk, seperti beban yang tidak bisa ia lepaskan. Ia berjalan menuju sungai kecil di belakang kampus, tempat yang biasanya sunyi dan cukup teduh. Aliran airnya tenang, dihiasi bebatuan lembut yang membuat suara gemericik terasa menenangkan. Beberapa mahasiswa kadang memancing di sana, namun sore itu tidak ada siapapun. Huda duduk di tepi sungai sambil melemparkan bata-bata kecil ke permukaan air. Gelombang kecil menyebar setiap kali batunya menyentuh aliran. Ia menghela napas panjang, mencoba mencari ketenangan yang entah sudah berapa hari tidak ia rasakan. Mungkin aku cuma terlalu capek, gumamnya lirih. Namun hatinya tahu itu bukan sekadar lelah. Ada sesuatu yang terus melekat padanya, seolah mengikuti setiap langkahnya. Entah itu pertanda buruk atau sebaliknya. Setelah beberapa menit duduk, Huda teringat tugas kampus yang harus ia kumpulkan besok. Ia mencoba berdiri dan menepuk celananya, yang sedikit kotor. Saat akan melangkah pergi, ponselnya tergelincir dari saku dan jatuh ke rumput basah di dekat tepi sungai. Aduh! Huda buru-buru meraih ponsel itu. Namun sialnya, ponsel itu terpental oleh tangannya dan meluncur ke arah aliran air. Huda refleks membungkuk mencoba meraihnya.
tetapi kakinya terpeleset pada batu licin. Ia terjatuh ke dalam sungai yang arusnya lebih kuat dari kelihatannya. "Ah, tolong!" teriaknya panik ketika tubuhnya terseret arus. Air sungai tidak terlalu dalam, namun alirannya cepat. Huda berusaha meraih ranting atau bebatuan, tetapi tangannya terpeleset berkali-kali. Setiap terasa semakin menakutkan karena tubuhnya terbawa menuju bagian sungai yang lebih deras. "Siapapun, tolong!" Suaranya pecah. Ketika ia hampir kehabisan tenaga, sebuah tangan tiba-tiba muncul dari balik semak-semek tepi sungai. Tangan itu memegang lengannya erat, lalu menarik tubuh Huda dengan kekuatan yang tidak wajar. Dengan satu tarikan kuat, Huda terangkat ke tepian. Ia terbatuk keras, menarik napas tergesa, dan mencoba fokus di depannya berdiri seseorang. Tubuhnya tinggi, rambutnya panjang menutupi sebagian wajah, dan pakaiannya tampak lusuh seolah basah sepanjang waktu. Meski samar, Huda bisa melihat mata sosok itu menatapnya tanpa kedip. "Kak, kamu siapa?" tanya Huda, masih gemetar. Sosok itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menunjuk ponsel Huda yang terperangkap di sela batu dekat air dangkal. Secara refleks, Huda mengangguk dan perlahan meraihnya. "Terima kasih, kalau kamu nggak datang, mungkin aku, sebaiknya hati-hati." Suara sosok itu terdengar pelan namun jelas. Nada suaranya datar, seperti tidak sering berbicara. Huda menelan ludah. "Kenapa kamu ada di sini, kamu mahasiswa?" Sosok itu menggeleng. "Aku menjaga tempat ini. Menjaga sungai, menjaga jalur," jawabnya tanpa penjelasan lebih lanjut. Huda menatap lekat wajah samar di depannya. Kulit sosok itu pucat, kebiruan, seperti seseorang yang sudah lama berada di air dingin. Pakaiannya seperti baju kasual yang sudah usang dan penuh bekas lumpur. Huda mulai merasakan sesuatu yang membuat tengkuknya membeku. "Kamu tinggal di dekat sini?" tanya Huda nekat. Sosok itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia melangkah mundur perlahan menuju semak-semak tebal. Setiap langkahnya hampir tidak membuat suara. Huda memperhatikan tubuhnya yang tidak meninggalkan jejak di tanah lembab. Padahal seharusnya kaki basah pasti menyisakan bekas. Saat Huda ingin bertanya lebih jauh, sosok itu tiba-tiba berkata pelan, "Huda, jangan pulang lewat jalur barat malam ini." Huda membeku. "Kamu tahu nama aku?" Sosok itu kembali menatapnya tajam. "Jangan lewat sana. Bukan untuk manusia." Sebelum Huda bisa mencerna kota-kota itu, sosok tersebut lenyap seolah menghilang di antara semak-semak. Tidak ada suara langkah, tidak ada gerakan daun. Seakan ia bukan makhluk yang berjalan berdasarkan hukum dunia nyata. Huda mundur perlahan. Napasnya masih berat. Sungai yang tadinya menenangkan kini terasa seperti tempat asing yang menyimpan rahasia. Jalep. Ia memutuskan kembali ke asrama lewat jalur utama tanpa menoleh lagi. Saat malam tiba, hujan ringan turun di area kampus. Huda duduk di kamar dengan gelisah, memikirkan sosok misterius yang menolongnya di sungai. Bayang-bayang orang itu terus terlintas. Kulit pucat, pakaian basah, suara datar yang seperti tuli terhadap emosi. Damar meliriknya dari meja. Dari tadi kamu melamun. Ada apa lagi?" Huda tidak langsung menjawab. "Mar, kamu pernah dengar cerita tentang sungai belakang kampus?" Damar mengangkat alis. "Yang katanya ada penunggu?" "Pernah dengar sekilas dari anak fakultas lain." "Kenapa?" Huda menelan ludah. "Aku hampir ke bawah arus. Ada seseorang yang narik aku keluar." Damar terbelalak. "Siapa, mahasiswa?" "Bukan. Penjaga? Kayaknya bukan manusia." Damar langsung diam. Huda melanjutkan dengan suara lebih pelan. Dia bilang, "Jangan lewat jalur barat malam ini. Katanya bukan buat manusia." Dep memandang Huda serius. Mulai sekarang jangan keluar sendirian. Kamu kayaknya bener-bener lagi diikutin sesuatu." Huda menatap ponselnya yang kini kotor dan retak. Entah itu ngikutin atau ngelindungin. Tapi kayaknya semua kejadian ini saling nyambung. Ia menatap jendela kamar. Tempat hujan memantulkan cahaya lampu. Di luar sana, gelap seakan terus mengamatinya. Seolah menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertolongan. Huda pulang dengan langkah pelan. Setelah seluruh kejadian aneh yang menemaninya beberapa hari terakhir, tubuhnya letih, bukan hanya karena perjalanan menuju desa, tetapi juga oleh beban tanda tanya yang terus menumpuk. Banyak hal terasa tidak masuk akal, namun semuanya terjadi nyata dalam gelap yang selalu memperlihatkan sosok penolong tak dikenal. Malam itu, hujan turun perlahan, membuat jalan setapak menuju rumahnya tampak berkabut tipis. Aroma tanah basah menyatu dengan udara dingin yang menusuk tulang. Ia berhenti di depan gerbang rumah. Lampu teras menyala remang karena hampir kehabisan baterai. Huda menarik napas panjang lalu bergumam. Akhirnya sampai juga. Suaranya lelah, tetapi ada sedikit rasa lega yang menyeruak.
Ketika ia mendekati pintu, langkahnya mendadak terhenti. Ada sosok berdiri di depan pintu rumahnya, membelakanginya. Tubuh langsing dengan pakaian gelap, rambut agak panjang, dan bahunya sedikit menurun seperti menahan beban berat. Sosok itu diam, tak bergerak sedikit pun, seolah menunggu sejak lama. Huda menelan ludah. "Permisi, siapa?" tanyanya dengan suara parau. Figur itu tetap membisu. Huda perlahan maju, tetapi nalurinya menjerit agar ia menjaga jarak. Suasana sangat hening, hanya suara rintik hujan dan denting kecil dari talang air. Ketika jarak tinggal beberapa meter, sosok itu berbalik lambat. Gerakannya lembut, namun menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Namun saat wajahnya terlihat jelas, darah Huda serasa berhenti mengalir. Wajah itu sangat mirip wajahnya sendiri. Garis mata, dagu, bahkan cara bibir itu mengatup seolah meniru dirinya. "Siapa kamu?" Huda mundur satu langkah. Dada berdebar keras. Figur itu tidak langsung menjawab. Matanya memandang tajam namun tidak memusuhi, seperti menilai setiap inci tubuh Huda. Setelah beberapa detik, ia berkata lirih, "Aku datang untuk menggantikan." "Ganti? Ganti apa?" Huda hampir berteriak karena rasa panik memenuhi dirinya. Sosok itu mengangkat tangan, menunjuk ke dada Huda dengan ujung jarinya. "Selama ini, kau sudah dibantu. Hutan pinus, lorong, sungai, jalur sepi. Semuanya agar kau tetap berada di jalur hidup yang selayaknya. Tetapi setiap bantuan ada batasnya." Suaranya terdengar seperti gema dari ruang kosong yang sangat jauh. Huda menggeleng cepat. "Aku tidak mengerti. Aku hanya menjalani hariku. Aku tidak meminta siapapun ikut campur." "Kau memang tidak meminta," Yukep figur itu. "Tenang, namun seseorang telah menukar tempatnya denganmu sejak lama. Sekarang waktumu hampir habis, maka aku dikirim untuk menjadi pengganti, agar keseimbangan dipulihkan." Huda mundur 2 langkah lagi hingga punggungnya menyentuh dinding. "Keseimbangan apa? Kenapa harus aku?" Angin malam bertiup kencang, membawa aroma dingin yang menusuk. Figur itu mendekat perlahan. Setiap langkahnya seolah tidak menyentuh tanah. Pancaran dari mata sosok itu tidak menunjukkan emosi, seakan ia hanya menjalankan aturan yang tak dapat dilawan. "Sejak aku tiba, jalanmu tak lagi aman," lanjutnya. "Ada sesuatu yang haus mengambil kembali haknya. Kau diselamatkan berulang-ulang. Di hutan pinus, ada bayangan yang mengalihkan ancaman. Di sungai, arus seharusnya menyeretmu jauh. Di lorong asrama, ada yang menggantikan posisimu agar kau lolos. Semua itu dilakukan karena namamu sudah lama tercatat sebagai orang yang tidak seharusnya berada di dunia." "Nama aku tercatat? Maksudmu, aku sudah seharusnya..." Huda tidak sanggup menyelesaikan kalimat itu. Figur itu berhenti tepat 1 langkah di depan Huda. "Kau tidak mati saat seharusnya mati. Ada kesalahan. Seseorang mengambil tempatmu dan menghilang dalam kegelapan. Sekarang, setelah penantian panjang, waktunya tiba. Aku datang untuk mengisi tempatmu, agar dunia tetap seimbang." Huda merasa seluruh tubuhnya melemah. Kakinya seperti tak mampu lagi menopang dirinya. Tidak mungkin. Aku masih hidup. Aku masih di sini. Aku tidak bisa digantikan." Ia menunduk dan menutup wajah dengan kedua tangan. Namun saat ia membuka kembali matanya, figur itu mengulurkan tangan. Telapaknya menghadap ke atas. Sinar lembut muncul di sekelilingnya, seperti kabut bercahaya. "Kau punya pilihan," ucap sosok itu tiba-tiba. "Kau bisa menyerahkan tempatmu denganku malam ini, atau kau harus mencari siapa yang dulu menukar hidupnya untukmu. Jika kau berhasil menemukannya, keseimbangan akan kembali tanpa harus ada pengganti. Tetapi jika gagal, aku tetap akan mengambil posisimu." "Hanya itu pilihannya?" Suara Huda hampir tak terdengar. Figur itu mengangguk. "Waktu tidak panjang. Hari ini adalah batasnya." Huda menatap ke arah rumahnya. Pintu yang selama ini terasa aman, kini tampak seperti jurang yang memisahkan 2 dunia. "Kalau aku cari, bagaimana aku tahu dia di mana?" Figur itu menatapnya tanpa berkedip. "Dia selalu berada di dekatmu, mengikuti dari jauh, mengawasi, menunggu." "Siapa?" Huda tersentak. "Dia yang dulu kau panggil kawan," jawab sosok itu di detik yang sama. Suara pintu rumah berderit lembut, seperti ada yang membuka dari dalam padahal tidak ada siapapun di rumah. Huda membalikkan badan, napasnya memburu. Ketika ia menoleh lagi ke arah sosok misterius itu, figur tersebut sudah hilang, lenyap tanpa jejak seperti asap tersapu angin. Huda berdiri terpaku di depan pintu rumahnya, tubuh gemetar hebat. Ada Capuch besar menunggunya, tetapi ia belum tahu kebenaran mana yang harus ia gali pertama kali. Hanya satu hal yang pasti,
Malam itu belum selesai, dan bayangan yang selama ini membantunya mungkin bukan sekadar penolong, melainkan seseorang yang pernah ia kenal. Dengan langkah ragu, Huda masuk ke rumah, menutup pintu perlahan. Namun sebelum pintu benar-benar menutup, ia mendengar suara bisikan dari luar. "Aku menunggu." Huda menahan napas, jantungnya berdetak, menggila. Cerita belum berakhir, dan malam itu menjadi permulaan dari kebenaran yang jauh lebih gelap.